Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga ya. Jadi seperti yang udah kalian tunggu-tunggu ya, gua bakal nge-review manga terbitan Akasa yang berjudul Monster ya. Jadi Monster kali ini tuh omnibus ya, karena ini itu berdasarkan versi Jepangnya Kanzenban ya. Jadi perfect edition. Jadi satu volume ini mengandung intinya mengandung 2 volume Monster. Jadi kalian bakal bisa ngelengkapin Monster ini dengan membeli 9 buku ya. Jadi ya masih ada 8 buku lagi. Kalau 3 bulan sekali masih cukup lama ya guys. 9 kali 3 27 bulan, masih 2 tahun lagi baru tamat ya. Kayaknya mereka nggak mungkin deh ngerilis Monster ini tiap 2 bulan sekali, mengingat harganya ini cukup mahal ya. Jadi kalau masalah cover seperti yang kalian lihat ya, ini itu sama seperti dengan versi Viz Medianya ya, versi Inggrisnya. Gue nggak tahu versi Jepangnya, cuma gue yakin versi Jepangnya juga kayak gini yang Kanzenban ya, gitu ya. Ini itu kalau nggak salah bisa kayak digabungin gitu, kayak jadi puzzle gitu. Jadi seperti Death Note gitu ya. Itu masalah cover. Kalau bagian sampingnya, kalian bisa lihat ini Monster volume 1 ini sih gue suka ya. Ini pasti gue yakin sih, belum lihat, cuma gue yakin ini nomor 2 dan seterusnya pasti seragam kayak gini gitu. Soalnya warna covernya ya kayak gini. Di halaman belakang seperti biasa rangkuman cerita, dan ini polos ya seneng nggak seneng sih gitu. Cuma kurang kreatif gitu kasarnya kalau polos. Cuma ya lagi-lagi ini ngikutin seperti yang versi Jepangnya, dan versi Jepang atau Inggrisnya itu kalau nggak salah polos juga. Jadi ya nggak bisa komplain. Dan kalian bisa dilihat di sini harganya itu 158.000. Ya, bisa dibilang kemungkinan ini adalah manga termahal di Indonesia. Ya, soalnya iya ini 158.000 ini perasaan paling mahal ya. Soalnya kan sebelum ini itu ada Uzumaki ya. Uzumaki itu 120.000 kalau nggak salah, atau berapa gue lupa. Jadi sangat-sangat disarankan ini kalian belinya pakai diskon ya. Kasarnya kalau diskon ini bakal sangat menghemat pengeluaran ya. Jadi gue beli ini sekitar 126.000 ya, karena diskon 20% gitu ya. Bener deh, beli waktu diskon. Dan ya covernya ini berupa jaket ya, jaket buku ya. Dan yang anehnya ini jaket bukunya kayaknya panjang banget gitu kan. Biasanya kan jaket buku itu cuma segini gitu ya. Ini sampai hampir sefull gitu ya. Gitu, cuma ya nggak masalah sih gitu. Nah, bagian dalamnya seperti ini, cuma item aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Gitu. Sebentar kita masukin dulu ini. Nah, buat kalian yang mau bilang, aduh Gan harganya mahal banget, kenapa? Lagi-lagi seperti yang udah gue bilang sebelumnya, ini itu 2 buku ya, 2 buku ya, ini bukan 1 buku. Jadi otomatis dia bakal lebih tebal dibanding manga pada umumnya. Dan ya ukuran manga Monster ini bisa dibilang salah satu yang terbesar ya. Gua nggak punya Full Metal Alchemist yang perfect edition yang Indonesia, cuma kayaknya sih sebesar itu ya. Kalau kalian ukur, ini itu panjangnya 21 cm, lebarnya 15 cm. Ya, itu. Oke. Itu panjang lebarnya. Kalau dibandingin sama versi Viznya gimana? Gue nggak punya versi Viz Medianya. Tapi kalau dilihat dari internet ya, yang Viz Media itu 14,6 dikali 20,9 cm. Jadi bisa dibilang kalau masalah tinggi sih kayaknya nggak bakal beda jauh sama yang versi Viz. Cuma kalau lebarnya yang Indonesia itu lebih lebar sedikit ya. Tapi kalau yang Viz Media itu lebih tebal ya, dia itu 1,25 inci. Sedangkan yang versi Indonesianya bisa kalian lihat di sini, ini paling cuma 1 inci ya, 2,5 sentian gitu. Jadi ya memang gitu, paling kalau yang versi itunya kan sekitar 3 cm gitu. Berarti memang yang versi Viznya lebih tebal karena kualitas kertas mereka memang lebih bagus. Dan ya kertasnya di sini letoy. Tapi gua nggak bisa marah. Kenapa nggak bisa marah? Karena memang harganya pantas. Sebenarnya kalau masalah kertas letoy itu gua nggak benci gimana ya, selama bukunya itu dijual dengan harga yang sesuai gitu. Ibaratnya kayak beli kertas koran, yang komik kertas koran, nggak masalah karena memang harga mereka lebih murah gitu. Dan gua sangat mengerti karena dengan ukuran seperti sebesar ini, kalau kertasnya keker, mungkin
rada kurang enak digenggam gitu bacanya gitu ya. Cuma dengan kertas Leto ini ya lebih nyaman gitu kalian bacanya kalau dengan ukuran manga yang sebesar ini. Gitu ya. Gue itu selalu komplain kertas Leto itu kalau kasusnya seperti Tomie. Soalnya kenapa seperti Tomie? Kalian bisa lihat kan Tomie ini harganya 85.000 ya. Dan lihat 85.000 itu lebih kecil daripada ini ya. Dan harusnya itu 85.000 untuk ukuran segini tuh kertasnya keker. Itulah kenapa gue komplain pada Tomie. Cuma kalau pada Monster ini memang harganya segitu. Kenapa harganya segitu? Karena nih gue kasih lihat ini Fate Strange Fake ya. Fate Strange Fake ini harganya 70.000 dan seperti yang kalian lihat ya, Fate Strange Fake ini ukurannya juga sama seperti Monster. Tetapi tebalnya itu bisa dibilang ya, setengahnya Monster lah. Gitu kan. Jadi ini kali 2 berapa? 140.000. Gitu. Jadi inilah yang gue bilang kenapa ya memang harganya segitu gitu. Jadi 150.000 mahal nggak? Ya mahal, tapi memang kita nggak bisa komplain masalah kertas Letonya. Ya gue sih jujur gue sebenarnya pengen kalau kertasnya nggak seletoy ini, tapi ya gue juga inget lah harus sadar gitu pertimbangan daya beli masyarakat yang lain gitu. Kasarnya kalau ini dijadiin 200.000 dengan kertas keker mungkin penjualannya berkurang dan pihak MNC nggak mau. Tapi overall bisa gue bilang kertasnya ini oke lah gitu untuk harga yang segini ya. Itu. Dan nggak sampai di situ aja ya. Walaupun kertasnya letoy tapi bagian-bagian depannya sangat-sangat spesial. Ini keren banget loh ini loh. Ini kayak kertas kalkir gitu ya, kertas minyak, lihat ya kalian ya. Tuh. Nah, ini bisa dibilang salah satu cetakan manga terbaik yang pernah terbit di Indonesia. Ini keren banget sumpah ini. Monster. Nah, tuh. Ya, ini transparannya gini. Ini sangat-sangat kreatif dan keren. Dan ini bagian daftar isinya ini kertasnya tebal banget ya. Kayak karton gitu. Gitu. Kalau kalian ngarapin kualitas kertasnya kayak gini mah kayaknya harganya bisa 200.000 dan seperti yang tadi udah gue bilang pertimbangan nggak mungkin kayaknya. Mereka mempertimbangkan daya beli kasarnya solo leveling aja mereka cut jadi 2 bagian gitu karena mempertimbangkan daya beli masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi gue sangat mengerti tapi serius deh ini nggak mengecewakan karena seperti yang kalian lihat ya, ini tuh ada halaman berwarnanya tuh beberapa lembar dan ya halaman berwarna nggak semuanya. Ini juga ada di belakangnya. Mana sih? Nah ini tuh. Jadi bagus ya. Tuh. Jadi nggak bisa komplain lah. Ini kalau menurut gue memang ya udah pantas harganya 158 ya. Memang sih kalau bisa diomongin sih gue pengennya ini sekitar 130-140 ribu dengan ukuran segini gitu ya. Cuma kan lagi-lagi ada faktor seperti lisensi. Mungkin lisensi Monster ini lebih mahal dibanding Fate Strange Fake gitu ya. Jadi ya itu mengenai harga dan cover ya nggak bisa komplain gimana. Gitu. Tapi menurut gue ini cetakan yang Akasa ini sudah sangat-sangat bagus. Gue cukup puas ya dengan cetakan yang ini. Gitu, oke? Nah, sekarang kita bahas masalah artworknya ya. Artworknya itu khas Naoki Urasawa Sensei. Jadi ini kan ceritanya kan seperti misteri, bisa bilang ya thriller-thriller gitu ya. Kalian bisa lihat ya, beliau itu ngegambarnya jago banget ya. Mungkin kalian nggak banyak yang baca 20th Century Boy. Ya terutama pembaca yang masih muda karena ya 20th Century Boy bisa dibilang rada sulit didapat saat ini kecuali kalian baca Scanlation. Jadi karya terbarunya Naoki Urasawa Sensei di Indonesia sebelum ini adalah Mujirushi. Dan Mujirushi itu kan temanya bukan kayak pembunuhan kayak gini gitu. Jadi kalian bisa lihat lah ini gaya gambarnya itu kalau temanya tentang thriller, tentang pembunuhan itu keren banget gitu. Sangat-sangat detail ya. Itu ya tuh. Tuh, ketika lagi down, ketika lagi kaget, ini dia ngegambar satu halaman itu panelnya bagus. Memang kalau gambar karakternya mesti gue akuin, gue kan lebih suka gambar yang rada-rada realistis ya. Ini bukan tipe realistis gitu, cuma ya gambar karakternya walaupun nggak sewah itu tetap oke. Tapi kalau masalah gambar latar belakang, wah itu mah gila banget, sumpah. Kayak ini tuh, mobilnya, detail-detail ubinnya gini. Wah, hebat bener gambarnya. Salah satu yang hebat gitu ngegambar latar belakang manga dengan latar dunia modern tuh. Gambarnya 3 dimensi gitu, perspektifnya gitu latar belakangnya.
Tuh, kayak gambar ini gedungnya. Dia gambarnya bener-bener rapih lah intinya lah. Bukan asal-asalan. Memang ada beberapa panel yang seperti ini. Cuma sesuai banget gitu. Bukan karena dia malas ngegambar seperti manga-manga zaman sekarang pada umumnya. Semua panelnya putih doang gitu. Kalau ini, tuh kayak gini pun dikasih gitu latar belakang gitu. Bagus banget ini gambarnya monster tuh kayak gini. Ada juga adegan kayak pembunuhan kayak gini. Dia itu nggak menampilkan kesadisan yang gila gitu tuh kan, kasar. Ini nggak ada sensor emang di nomor 1 ini, setahu gua ya. Setahu gua nggak ada sensor. Jadi kasus panel hilang itu belum bisa diomongin di review pertama ini. Cuma nanti kalau ada sesuatu yang disensor di volume-volume kedepannya bakal gua bahas di video terpisah. Cuma di volume 1 ini bisa gua bilang sensornya nggak ada ya. Setahu gua loh nggak ada ya. Dan memang ya nggak ada yang harus disensor sih kalau kalian baca ceritanya gitu. Nah, kayak gini tuh lihat tuh gambar kereta seperti ini tuh bagus banget. Serius, gambar latar belakangnya Naoki Urasawa Sensei itu bagus. Cuma kalau gambar karakter orangnya, ya menurut gue biasa. Tapi nggak jelek. Gitu ya. Nah, itu mengenai artworknya dan sensor ya. Nah, kalau mengenai ceritanya gimana? Kenapa sih monster ini sangat favorit banget? Ceritanya itu menurut gue keren banget ya. Jadi ceritanya itu Dr. Tenma ya. Si Dr. Tenma ini tuh adalah dokter yang sangat jenius ya. Jadi ini tuh latar belakangnya di Jerman ya, tahun 86. Jadi si Dr. Tenma ini pada tahun 86, dia itu dokter jenius ya, dimanfaatkan sama pihak direktur rumah sakit ya. Intinya disuruh ngerjain tesis lah, disuruh operasi pasien yang susah lah. Akhirnya dia mempertanyakan gitu, suatu hari gitu, karena kasus gimana gitu. Oh kok kayaknya gue nggak nolong manusia gitu. Cuma kayak ngejar karir doang gitu, dimanfaatin. Akhirnya dia memilih mengoperasi anak kecil dibanding wali kota. Dia ngelawan perintah dari direktur. Nah, ketika melawan perintah dari direktur tersebut, anak yang kecil itu yang sekarat itu memang berhasil hidup. Tapi wali kota itu mati. Ya, dan dia jadi disalahin sama satu pihak. Jadi disalahin sama direktur rumah sakit lah. Jadi intinya karirnya disusahin. Ini juga bahkan tunangannya juga ninggalin dia. Yang ini tuh tunangannya itu lagi-lagi lah gue ngomongin lah cerita pembuka soalnya bukan spoiler ya. Jadi tunangannya ini tuh adalah anak direktur rumah sakit tersebut gitu. Jadi ya kayak ibaratnya dia dikucilin lah karena dia berusaha, karena dia menolong anak kecil gitu, bukan memilih nolong wali kota. Nah intinya hidup dia susah, dia mengeluh, dia kesel gitu ya sama direktur rumah sakit gitu. Dan tiba-tiba direktur rumah sakit dan orang-orang yang menyebalkan sama dia itu mati ya. Nah dia bingung, wah ini kenapa mati, dan anak kecil yang ditolong itu juga menghilang. Nah nanti akan terbongkar misterinya satu-satu, siapa sebenarnya anak kecil tersebut. Jadi ya gue udah ngomongin kayak gini, ini jelas lah intinya ceritanya itu menariknya gini, perlahan-lahan terbuka gitu identitas orang-orangnya, satu orang baru gitu. Nanti terbuka identitasnya, siapa anak kecil tersebut, motifnya dia itu apa sih yang terjadi di masa lalu dan masa depannya nanti gimana gitu. Itu yang menarik banget dari manga ini ya. Gue nggak bisa ceritain banyak karena gue nggak mau spoiler gimana ya. Dan yang kerennya dari manga ini itu nanti kalian di volume 1 ini juga kalian udah tahu siapa villainnya, siapa orang jahatnya. Cuma tadi seperti yang tadi gue bilang itu, kita bakal dibuat penasaran sama motifnya dia itu apa. Terus dia itu kenapa bisa seperti itu? Itu yang bikin menarik gitu. Dan ya dia itu si Dr. Tenma ini jadi dicurigai nanti. Jangan-jangan dia yang ngebunuh, bukan orang yang pembunuh sebenarnya gitu. Itu yang seru lah. Jadi ini bener-bener kayak wah seru banget lah ini bener serius manganya ini seperti nonton serial detektif ya, memang kasarnya detektif sih mencari pembunuh gitu kasarnya. Kan kalau kalian baca 20th Century Boy, kalau 20th Century Boy itu kita mikir siapa sih sebenarnya identitas sahabat yang asli gitu. Cuma kalau di sini itu udah dikasih tahu siapa penjahatnya, cuma kita dibuat lebih penasaran gitu. Itu hebatnya manga ini. Menurut gue sih manga ini lebih bagus dibanding 20th Century Boys ya. Tapi gue mesti jujur bilang, gue ini belum baca manga ini sampai tamat. Dulu itu gue cuma baca sampai volume 1 doang. Dan gue suka. Dan ciri-ciri gue itu kalau suka manga ya, gue suka banget manga. Gue itu nggak mau baca scanlation-nya lebih lanjut gitu. Kecuali yang tiap minggu keluar gitu ya.
Jadi gue itu lebih pilih gue punya versi fisiknya baru gue selesaiin baca. Soalnya baca digital itu gue kurang suka, jujur. Gitu ya. Jadi akhirnya ini terbit, gue bisa baca. Intinya ini manga bagus banget ya kesimpulannya. Jadi koleksi nggak? Menurut gue sih ini adalah manga, salah satu manga yang wajib dikoleksi oleh penggemar misteri atau detektif atau ya yang bikin kalian mikir lah intinya lah ya. Kali kan gue ceritain latar ceritanya, ini wajib banget ya. Tapi memang mengingat harga manga ini yang mahal, kalian bisa lakuin dua hal ya. Yang pertama itu seperti yang tadi gue bilang, tunggu diskon. Ya, kalau ya kasarnya memang kan gue beli ini 20%. Cuma ingat ya, diskon itu nggak terbatas sampai 20%. Bisa 25, bahkan 30%. Bahkan kalau lagi event live TikTok atau apa mungkin bisa 50%. Cuma mungkin kalian belinya nanti rada telat gitu ya. Ketika mungkin nanti bulan Desember lagi ada event tahun baru atau apa. Mungkin Alex Media atau Akasha ngadain event seperti itu gitu. Cuma ya intinya kalau kalian merasa ini harganya mahal ya tungguin diskon. Alternatif kedua yaitu dengan beli versi bekasnya. Versi bekasnya maksudnya versi jadulnya ya. Walaupun manga ini bagus ya, gue bisa bilang ini tuh manga yang tipe sekali baca dan kalian harus udah lama nggak baca, mungkin 1 tahun 2 tahun baru kalian baca lagi. Soalnya ini bukan manga yang ada adegan battle-nya keren gitu ya. Jadi ini emang ya kalau kalian udah tahu alur ceritanya ya udah gitu, kalian nggak bakal baca ulang gitu. Jadi menurut gua kalau kalian bukan kolektor yang gila-gilaan, pengen nyicip doang, pengen mengkoleksi dengan budget rendah, ya beli yang versi cetakan sebelumnya gitu ya. Gue yakin harganya udah pada turun sih karena ini kan udah keluar yang versi perfect editionnya gitu, jadi nggak bakal ada kolektor-kolektor gila yang ngejual dengan harga gila. Kalau mereka masih ngejual dengan harga gila ya jangan dibeli dong, gampang aja gitu. Cuma ya intinya menurut gue sih ini sangat-sangat worth, sangat-sangat wajib dikoleksi. Cuma memang gue akuin ini harganya mahal. Tapi lagi-lagi ingat ya, ini itu 2 volume. Jadi jangan dikira, anjrit, ini 158.000 nih, satu buku doang. Ini itu 2 volume. Jadi kasarnya ya 70.000 ya, 70 ribuan satu volumenya. Dan juga yang kalian perlu ingat yang kedua adalah ini manganya lebih besar dibanding manga-manga lain di Indonesia ya. Ini Tomie lah, Tomie juga udah lebih besar dibanding manga standar. Lihat aja kalian tuh. Udah lebih besar juga dibanding Tomie. Jadi harganya mahal tapi memang make sense gitu. Nggak diwah-wahin gitu. Kalau kalian udah punya versi Viz Medianya gimana? Koleksi nggak? Ya itu sih nggak usah ditanyain lagi sih ya. Menurut gua nggak usah lah, kalian udah punya versi Viz Media, mau ngapain kalian koleksi yang versi Indonesia lagi? Kecuali kalau kalian kebanyakan duit gitu. Cuma kalau kalian nanya ke gua, gimana nih? Beli yang versi Viz atau yang versi Indonesia aja? Menurut gua sih ya versi Indonesia ini udah cukup bagus ya. Jadi menurut gua sih yang Indonesia ini udah oke banget karena ukurannya udah sama. Memang ini lebih letoy tapi kasarnya harganya juga nih, kasarnya gini nih ya. Monster Perfect Edition itu kalau kalian cari di toko-toko online itu sekitar 300.000. Memang Sinar Starbook itu jual dengan harga kadang-kadang 228.000 ya. Tapi itu nggak lengkap. Jadi kita pukul rata aja 300.000. Nah, ini kalau lagi diskon itu 128.000. Nah, kalian tanya aja diri kalian sendiri gitu. Ya, apakah worth? Menurut gue sih kagak ya. Soalnya ini ukurannya udah sama, cuma kualitas. Jadi yang menang versi Viz itu cuma kualitas kertasnya. Itu doang. Gitu ya, cuma versi kertasnya doang. Dan itu menurut gue nggak layak buat dikali 3 harganya. Kalau manga-manga lain kan kasarnya ya memang ukurannya lebih besar, lebih bagus kertasnya, hardcover lah, jadi lebih worth gitu. Cuma kalau yang ini menurut gua versi Indonesianya udah sangat-sangat cukup dan memadai ya. Bener deh, ini setelah gua baca bisa gua kasih ini nilainya 9 ya. Bener, gua suka sama ceritanya ini, gua sangat penasaran gitu ya. Semoga ya ini bisa lancar ke depannya terbitnya lah, 3 bulan sekali lah. Ya menurut ya tadi kalau 2 bulan sekali sih bagus-bagus aja, cuma gua rasa nggak mungkin mengingat harganya ini cukup mahal. Ya pasti pihak Akasha ngatur gitu biar ya ada jedanya istirahat gitu. Oke ya begitu aja deh buat review kali ini ya. Ini
Sangat-sangat mantap, makasih Akasa ya. Tinggalin komen kalian, menurut kalian gimana kalau kalian udah beli, dan kalau kalian belum beli setelah menonton review gue ini, kalian tertarik beli nggak? Tinggalin komennya, share aja pendapat kalian di bawah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.